Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, silakan untuk berdoa pada siang hari ini. Silakan Randa, pimpin doanya dalam hati saja ya. Silakan. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Randa sudah bikin doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa diterima dengan baik ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir, lihat kiri kanan, ada semua? Rizky ada Rizky? Ada. Kita cek kerapian. Ini kenapa dua orang berbeda? Maksudnya di mana? Basah? Oh iya, musim hujan ya. Nanti lain kali jangan ini lagi harus pakaiannya harus sama ya, tapi batik semua ya. Ingatkan, oke. Nah, hari ini ya, alhamdulillah sudah hadir semua di sini dengan sehat. Sehat tidak? Sehat. Masih semangat sore? Masih? Bapak cek semangat atau tidaknya? SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Negeri 1 Kelapa? Jaya. Oke, masih semangat ya. Itu tandanya kalian mau atau siap menerima. Oke, sebelum kita lanjut ke hal yang berikutnya, Bapak akan menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Perhatikan di fokusnya. Ini tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini ya. Terlihat? Yang pertama, melalui model pembelajaran saintifik ya, peserta didik dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Kedua, melalui model pembelajaran saintifik, peserta didik dapat menentukan struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Apa yang kita pelajari? Ya, tujuannya sudah ada. Jadi apa materi yang kita pelajari? Tentang teks prosedur ya. Teks prosedur itu Bapak rasa minggu lalu sudah kita pelajari mengenai apanya? Siapa? Yang bisa? Siapa Anda? Pengertian teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Ada lagi? Masih ingat pelajaran minggu lalu? Ada lagi? Coba lihat. Prosedur melakukan sesuatu ya. Ada pengertian teks prosedur, prosedur melakukan sesuatu. Nah, sekarang Bapak gali lagi informasi yang minggu lalu. Apa pengertiannya? Apa pengertian dari teks prosedur? Siapa nama? Bilda, silakan Bilda. Teks tentang langkah yang melakukan sesuatu. Tepuk tangan, tepat sekali. Ada pendapat lain? Silakan. Angkat tangan dulu. Nah, biar tahu wajahnya mana. Aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Aktivitas, ulangi lagi. Aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Oke, berarti ada suatu kegiatan. Tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Cukup? Oke, itu merupakan pelajaran minggu lalu. Hari ini kita akan melakukan dua hal ini, yaitu menelaah dan menentukan unsur kebahasaan dan struktur teks prosedur. Ya, prosedur itu isinya ada langkah-langkahnya. Nah, sebelum kita melakukan lebih jauh lagi mengenai analisis, ya, kalian harus tahu dulu apa saja yang akan Bapak nilai pada sore hari ini. Ya, perhatikan baik-baik. Nanti ada penilaian
khusus untuk kalian. Satu, yaitu ada penilaian sikap. Tahu penilaian sikap? Itu tingkah laku kalian yang ada di kelas ini. Ya. Kedua, ada penilaian proses. Ya, pada saat kalian mengerjakan atau melakukan tindakan yang Bapak perintahkan. Bagaimana prosesnya, lancar tidak, ada kesulitan tidak, ya. Selanjutnya ada penilaian kelompok, ya. Kalau namanya kelompok pasti ada aktivitas kerja sama dan lain-lain. Nah, itu yang harus Bapak nilai dan harus kalian lakukan. Agar apa? Agar nilai kalian apa? Bagus, baik semua nilainya. Nah, itu fungsi penilaian. Kalau tidak tahu penilaian di awal, nanti kalian akan melakukan apa? Nah, itu bingung. Jadi penilaian sikap, ya, penilaian proses, ya, dan juga penilaian hasil diskusi dan hasil produknya apa? Ya, produk yang kalian diskusikan tadi, ya. Nah, itu. Jadi aktivitasnya nanti aktif, jangan tidak aktif, ya. Kalau tidak aktif berarti belum siap. Tadi di awal sudah kita berikan kalimat-kalimat motivasi, ternyata masih semangat. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, kita buktikan. Ini sebuah tujuannya. Jadi ada dua, menelaah dan menentukan unsur kebahasaan dan struktur teks prosedur. Nah, sekarang perhatikan ya. Bapak akan menayangkan video yang kita kaitkan dengan jurusan kalian, jurusan pertanian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama videonya simak baik-baik. Saya doakan semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan makin sukses ya. Di hari ini kita akan berbagi cara membuat pupuk kompos ya. Pupuk kompos kita akan buat dari kotoran hewan, yaitu kotoran ayam. Jadi untuk ini pupuk komposnya udah ada yang jadi ya. Ini pupuk kompos ini udah lebih kurang umurnya 1 bulan ya. Itu ini udah bisa kita aplikasikan ke tanaman kita, teman-teman ya. Ini yang kita perlukan itu ya kotoran ayam ya, boleh kotoran ayam petelur atau kotoran ayam kampung dan juga yang dibutuhkan yang ada aja, teman-teman ya. Kemudian kita akan uraikan menggunakan E4 gitu ya. Jadi bagaimana cara membuatnya, langsung aja ya. Kita langsung ke cara pembuatannya. Jadi yang pertama kita perlukan adalah E4 ya teman-teman ya. Jadi untuk E4 ini kita perlukan sebanyak 200 ml atau 1 takaran 1 gelas mineral ini teman-teman ya. Jadi kita larutkan ke dalam lebih kurang 3 liter air. Airnya air sumur teman-teman ya, air bersih lah. Selanjutnya kita membutuhkan ini lebih kurang 100 gram ya, gula merah atau gula aren. Jadi bisa juga ini kita cairkan terlebih dahulu, tapi kami ini kita iris saja ya, soalnya ini gampang larut di dalam air gitu ya. Ini kita iris saja sampai habis. Setelah ini kita larutkan bahan-bahannya ya. Jadi bahannya 2 ini aja ya. Jadi fungsi dari gula ini adalah makanan dari mikroorganisme yang terdapat di dalam E4 tadi, supaya dia bisa berkembang lebih banyak lagi gitu. Jadi ini setelah larut
sampai 10.000 teman-teman ya. Jadi kalau 3 karung itu maksimal 30.000 lah gitu ya. Ini saya beli ke ternakan ayam petelur ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cek juga di tempat teman-teman semua. Jadi setelah rata langsung aja cairan tadi yang kita udah simpan kita siramkan aja secara merata ke kotoran ayam tadi ya teman-teman ya. Misalkan tercampur rata semuanya. Jadi bisa juga dibawa-balik seperti ini gitu. Kalau di tempat teman cuma ada terpal boleh juga dipakai gitu ya. Kalau kami ini ada kebetulan tikar ya, tikar plastik ya yang udah bekas, jadi nggak perlu lagi, jadi kita manfaatkan gitu. Jadi biar gampang untuk membolak-balikannya. Jadi campurkan ini sampai merata semua teman-teman ya, bisa diulang sampai merata semua, jadi nggak terlalu basah lah, lembab gitu ya, kondisi lembab. Nah ini udah jadi ya, udah 4 kali ya, lebih kurang tadi kita skip aja, ini lebih kurang 4 kali bolak-balik tadi ya. Ini udah siap untuk kita simpan ya. Jadi kami menyimpannya menggunakan goni teman-teman ya. Jadi kalau tidak ada wadah kita bisa pakai goni, tapi catatan goninya harus karungnya harus yang tebal ya. Jadi kami ini memakai dilapis 2 karungnya ya. Jadi biar anginnya nggak masuk gitu ya. Terus ini akan kami simpan di tempat yang sejuk yang tidak ada cahaya matahari gitu ya. Jadi nanti kalau pakai goni ini bisa kita bolak-balikkan gitu ya, gampang untuk membolak-balikannya gitu. Jadi sekali seminggu nanti kita bolak-balikkan biar ini ya nggak panas lagi gitu ya. Ini kita ngikatnya karungnya itu kita buat sedikit rongga gitu di tempat karungnya ya, tempat sebarannya nanti gitu ya. Jadi dia menggunakan menghasilkan gas ya, jadi biar lebih gampang juga kita membolak-balikannya gitu. Kalau teman-teman di sini penuh itu susah nanti membolak-balikannya ya. Jadi kalau seperti ini ya, seperti ini teman-teman ya, ada rongga seperti ini, jadi gampang nanti untuk membolak-balikannya itu, ada ruang gitu ya. Nah ini udah mau seminggu teman-teman ya. Jadi kita bolak-balik seperti ini, udah agak keras ya. Dibolak-baliknya seperti ini, diulang-ulang bolak-baliknya. Ini dari 3 karung kotoran hewan kemarin ya. Nah ini kita buat jadi 2 karung seperti ini. Lebih kurang ini beratnya hampir 20 kilo ya, 1 karungnya gitu ya. Jadi untuk membolak-balikannya cukup gampang teman-teman ya. Kalau pakai karung, kalau teman-teman pakai wadah ya bolak-balikan sekali seminggu juga gitu ya, biar itu ya mikroorganismenya juga tercampur juga gitu ya. Jadi ini kita akan simpan selama lebih kurang 1 bulan teman-teman ya gitu. Nah ini udah umur 3 minggu ya teman-teman ya. Jadi udah terurai juga ya teman-teman ya. Nah ini udah terurai. Jadi ini udah nggak bau teman-teman, udah kayak tanah aja aromanya gitu ya. Jadi kita akan tunggu 1 minggu lagi ya, 1 minggu depan baru ini kita aplikasikan. Nah ini udah umur 4 minggu teman-teman ya, udah 1 bulan ya. Jadi bisa dilihat ya, ini udah. Nah ya Bu, ini kira-kira karena kalian jurusan pertanian, ini tentang apa? Video apa? Dia tepat sekali, pembuatan kompos. Apa yang bisa kamu dapatkan dari video tadi? Coba angkat tangan yang bisa.
jangan bicara ini tanpa tangan. Coba. Siapa? Silakan, duluan. Ayo, silakan. Cara membuat pupuk kompos. Ada lagi yang mendapatkan? Silakan. Batistuta. Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Ada langkah-langkah tadi? Ada. Nah, sebutkan salah satu. Siapa yang memperhatikan? Ya, silakan. Cara sebelum buat Ya, menggunakan teh ayam. menggunakan kotoran ayam. Ya, tepatnya kotoran ayam. Ya. Ada lagi? Siapa? Silakan. Kotoran ayam. Nah, terus apa lagi? Ya, silakan. Nama? Campurkan gula merah sebanyak 100 gram. Campurkan gula merah. Ada gula merah tadi? Nah, Gula merah itu bahasa kita ya gula aren ya. aren Berapa banyak? 100 gram. 100 gram. Ada kata campur? Lah. Nah, Atau campurkan. Nah, itu merupakan unsur dalam sebuah teks prosedur. Nanti setelah ini kita bahas apa maksudnya itu. Yang lain ada lagi? Ya, silakan. Mencampurkan cairan E4 sebanyak 200 gram. Mencampurkan cairan E4 sebanyak 100 berapa? 200 mg. 200 mili ya. Nah, itu merupakan masuk ke dalam langkah-langkah yang kalian amati. Bagus sekali. Ada lagi? Sudah, cukup. Ada? Ya, silakan lagi. Mendiamkannya selama 4 minggu. Mendiamkannya selama 4 minggu. Nah, ya tepat sekali. Itu ada ya? Ada tadi ya? Ada. Oke. Nah, berarti kalian memperhatikan video yang Bapak berikan. Sekarang kita ke materinya, ya. Nah, tadi sudah melihat videonya, video pembuatan kompos. Di dalamnya ada bahan, ya, ada apa tadi? Langkah-langkah ya, berkaitan dengan campurkan, adukkan, tadi yang disampaikan oleh kawan kalian. Nah, sekarang kita lihat apa materi kita berkaitan dengan tujuan tadi, yaitu tentang teks prosedur, ya. Nah, kesulitan sedikit, ya. Nah, apa yang kita bahas? Pertama adalah struktur. Silakan Dandan, suara yang besar. Struktur teks prosedur ada apa saja? Bacakan. 1. Tujuan yaitu pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Oke, dan kedua, itu satu saja dulu. Kedua, bacakan. Apa struktur yang kedua? 2. Langkah-langkah, yaitu perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang disebutkan. Oke, ada langkah-langkah, ingat. Ada tujuan, ada langkah-langkah. Yang ketiga, silakan siapa? Silakan. Penegasan ulang yaitu harap dan harap yang buku tersebut dijalankan dengan baik. Oke, ada penegasan ulang. Ini strukturnya. Apakah struktur itu boleh dibolak-balik, serius? Tidak. Ya, karena apa? Namanya struktur itu harus dari awal sampai akhir itu sistematis. Ya, tidak boleh dibolak-balik. Kenapa? Nanti akan jadi tidak tercapai tujuannya. Oke, sekarang ada struktur. Yang berikutnya, nah, ada unsur atau ciri-ciri kebahasaan. Silakan yang ini, silakan. Namanya siapa? Ya. Nah, Ikhwan. Ya, Ikhwan, silakan bacakan ciri-ciri kebahasaannya. Yaitu menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Oke, kata kerja perintah atau imperatif. Kita lihat apakah pengertian dari itu. Nah, silakan dibaca. Paling belakang, biar tidak ngantuk yang belakang. Belakang mati sebentar, siapa? Fauzan. Kalimat yang mengandung perintah dalam teks prosedur adalah kalimat verifikan kata kerja, imperatif atau kalimat perintah. Ya. Bisa mungkin mengandung makna meminta atau memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, lanjut terus. Diakhiri dengan akhiran i.
kan, dan partikel la. Contoh kalimat perintah dalam teks prosedur. Tambahkan gula, kemudian aduklah sampai rata. Bilas dengan air hangat sampai bersih. Aduklah adonan kue hingga kalis. Potonglah wortel dengan bentuk bulat tipis. Ya, cukup. Nah, ini unsur bahasaan yang pertama, yaitu kata kerja imperatif. Apa imperatif? Kata kerja perintah. Selanjutnya, ya, silakan dibaca. Siapa namanya? Nah, silakan baca. Agak keras. Menggunakan kondisi atau terlalu. Oke. Kondisi bermakna penambahan. Contoh, dan kondisi temporal atau kondisi yang mendatangkan waktu. Contoh selanjutnya kemudian habis waktu berikutnya bagaimana. Oke. Nah, itu pembahasan yang kedua, yaitu konjungsi. Apa konjungsi? Sama dengan kata ya. Ada temporal, ada penambahan. Selanjutnya kata teknis, silakan dibaca. Yang pecinya miring. Nah, apa peci miring itu? Nah, silakan perhatikan dulu pecinya, bacakan. Kata teknis adalah Istilah yang digunakan dalam teks prosedur yang berkaitan dengan topik yang dibahas, misalnya di bidang masak, kukus, mixer, dan adonan. Oke, kata teknis itu di sini jelaskan bahwa apa tadi istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan topik. Kalau topiknya di sini mixer, kukus, adonan, kira-kira itu apa? Masak-masak. Ya. Nah, kalau jurusan kalian pertanian tadi kompos, apa kira-kira kata teknisnya? Pupuk, apalagi? Yang pertanian, banyak yang pertanian ya. Kompos masuk. Ya. R4 tadi, nah itu bahannya masuk tidak? Jadi teknis itu apa? Kata khusus yang digunakan pada bidang tertentu. Nah itu teknisnya atau kata teknis. Ya. Apakah masih ada unsur berikutnya? Nah, ada lagi yaitu menggunakan pernyataan persuasif. Apakah itu persuasif? Silahkan dibaca. Yang mulai ngantuk. Nah, baca. Pernyataan persuasif berkaitan dengan kalimat ajakan, himbauan, dan rayuan untuk melakukan sesuatu. Ditandai juga dengan adanya kata-kata imperatif. Berkaitan dengan kalimat ajakan atau himbauan. Di SMP pernah kalian belajar tentang persuasif, yaitu ajakan. Contohnya apa? Kalau ajakan di materi SMP, ini kita ingat-ingat yang dulu ya. Apa kira-kira? Kalian mau membeli suatu produk? Nah, produk itu dipromosikan, betul ya. Dipromosikan melalui apa? Iklan. Apa? Iklan, bisa di TV, bisa di koran atau media lain, majalah berisa. Nah, itu di dalamnya berisikan apa tadi? Ajakan atau himbauan. Kalau kita mau beli sabun kira-kira dalam iklannya, ya, gunakan sabun ini, maka kulit Anda akan mengelupas dan menghitam. Ada yang mau beli? Tidak. Kalimat atau kata rayuannya pasti hal yang positif, walaupun hasilnya belum tentu. Gunakan sabun ini, maka harumnya akan sepanjang hari kalian nikmati, mulai dari pukul 7 sampai pukul 7 lagi. Nah itu kan pasti kita mau ini belinya, menggoda ini produknya. Nah itu persuasi, mengajak, merayu, menghimbau, ya. Nah itu persuasi. Nanti dalam sebuah teks yang kalian analisis itu masuk juga kategori kebahasaan tadi, ya. Tidak boleh salah satunya tidak kalian analisis, harus semuanya, ya. Lanjut lagi, apakah masih ada tentang kebahasaannya? Ternyata sudah habis.
Ya, terima kasih. Jadi unsurnya ada berapa? Kebahasaan. Yo, unsur kebahasaan ada berapa tadi? Ada 4, 5, 6, 7. 4, bukan 1. Bukan 1. Apa? Teknis, ya. Suaranya agak besar, dia kan ini. Suara-suara ini. Teknis, ya. Kedua, persuasif atau kalimat persuasif. Ada lagi. Konjungsi atau kata penghubung. Ada lagi. Satu lagi. Apa? Imperatif atau kata perintah. Perintah itu biasanya ditandai dengan akhiran kan, lagi, masukkan, sirami, ya, tuangkan. Nah itu perintah semua atau menyuruh kita melakukan sesuatu. Nah dari materi tadi, yaitu materi tentang struktur dan tentang unsur kebahasaan, kira-kira ada pertanyaan tidak mengenai hal tadi, ya, unsur dan struktur dalam sebuah teks prosedur. Kira-kira bisa dipahami tidak? Bapak ulangi lagi strukturnya, ini lupa lagi, ya, baru sebentar sudah lupa. 1 strukturnya. Kedua, langkah-langkah. Ketiga, penegasan pula. Itulah struktur dan kebahasaan yang akan kita pahami pada hari ini, ya. Yang kita pahami ini bukan memahami sebuah teks itu dengan sendiri, bukan, tetapi dengan berkelompok. Ingat tadi Bapak sudah menyampaikan penilaiannya. Penilaian kita yaitu penilaian sikap, ya, ada kerjasama dalam kelompok dan hasilnya. Setelah itu nanti tampil di depan, Bapak cek juga, nilai juga bagaimana kalian menyampaikan hasilnya. Jangan yang satunya nyampaikan, yang satunya tidur di pojokan, atau yang satunya nyampaikan, satunya ketawa-ketawa, ya. Itu berarti tidak siap menyampaikan. Bapak kurangi nilainya, ya, gitu. Yang mau nilai baik harus aktif. Yang mau nilainya luar biasa harus luar biasa juga penampilan kalian. Jangan setengah-setengah, tak lupa, jangan. SMK tidak boleh ada kata malu untuk belajar. Kalian jurusan pertanian, tolak ukur atau ujung tombak dari kehidupan manusia. Ingat, pertanian itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Kenapa? Menghidupkan orang banyak. Bayangkan kalau kalian jurusan pertanian atau petani tidak ada, makan beras mungkin tidak lagi. Kita makan singkong, ya kan? Atau makan jagung, atau bisa saja kalian kelaparan setiap hari. Makanya ada, nah ini slogan kita, no farm, no food, no life. Itu semuanya berkaitan dengan pertanian. Tidak ada suatu kebun, tidak ada suatu aktivitas pertanian, maka tidak adanya kehidupan. Ini atau hal yang berkaitan dengan struktur tadi akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu kalian akan Bapak untuk kelompok, ya. Kelompoknya dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Dalam kelompok ini nanti tugasnya jangan sampai sendiri-sendiri, tapi harus ada diskusi atau kerjasama. Ya, oke, silakan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, kelompok 1 Bapak tentukan ketuanya adalah Hayat Bapak. Ya, kelompok 2 adalah Batistuta. Kelompok 3 adalah Ria. Nah, silakan gabung. Nanti silakan diskusi. Pak, boleh kita ganti kelompok, ganti ketua ya Pak?
saya tidak mau menjadi ketua Pak, diskusikan nanti ya. Yang penting Bapak menunjukkan ini orang-orang yang harus kalian jadikan kelompok ya Pak. Silakan cari kelompoknya ya. Jangan mencari kawan-kawan yang biasa akrab, jangan ya. Tapi silakan berkelompok dengan baik tanpa ada persaingan yang negatif, tapi persaingan yang positif. Oke, silakan gabung dengan kelompok dulu. Oke, tanya. Saya kelompok aku. Ini mana kelompoknya sana? Oh ini ya. Nah, silakan sudah. Kelompoknya nggak masalah, kelompok yang di sini udah boleh, kelompok baru boleh. Yang penting kelompoknya kompak, yang tidak ada perselisihan, ya, tidak ada pembelian, jangan. Semuanya harus hal yang positif. Oke? Kelompok sudah ditentukan, sudah bergabung semua. Sudah. Bapak akan membagikan LKPD, yaitu sebuah lembar kerja yang harus kalian kerjakan berkaitan dengan analisis teks prosedur. Ingat, analisis itu ada dua nanti kalian lakukan, struktur dan unsur kebahasaan. Oke. Oke, itu KPD-nya ya. Sudah cukup kan? Tulis semua nama yang ada di kelompok masing-masing ya. Jangan ditulis nama orang tua, nggak usah. Ini nama nenek, nggak usah. Nah, itu KPD-nya. Baca perintahnya ya. Oh ya, analisis ini ya, ada kita tadi pasal lupa ya. Terima kasih Pak. Oke, coba bagi Sultan, bacakan perintahnya apa di situ. Ya, bacakan perintahnya apa? Lihat KPD-nya. Nah, bisa itu. Yang lain kan sambil baca ya, apa perintahnya? Kegiatan diskusi. Pertama, amatilah dan bacalah dua teks
yang diberikan guru. 2. Tentukan dan telahlah struktur pada teks prosedur tersebut. 3. Tentukan dan telahlah pembahasan pada teks prosedur tersebut. 4. Diskusikanlah hasil analisis tiap kelompok di depan kelas. 5. Kelompok lain menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain. 6. Kerjakan pada tabel berikut. Sudah? Nah, di situ ada sebuah teks, ya, teks prosedur, ya, teks prosedur itu kalau kalian analisis sesuai dengan perintah yang Bapak berikan tadi, yaitu menganalisis mulai dari unsur apa? Strukturnya, ya ada 3. Kalau perintah di situ mana kutipan kalimatnya, tulis kutipan kalimatnya. Ya, mana bukti kutipan kalimat bahwa ini struktur pertama, ini struktur kedua, ini struktur ketiga. Ya. Yang kedua mana berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Ada pertanyaan? Ya. Silakan. Oh ya, isinya di situ sudah Bapak sediakan kertas kosong, ya, sesuai dengan ini. Boleh menggunakan penggaris, boleh tidak. Yang penting jawaban yang kalian berikan itu ada. Jangan sampai jawabannya kosong. Itu fungsinya diskusi, ya. Bapak berikan waktu untuk diskusi, ya, 15 menit. Silakan diskusi 15 menit untuk menentukan struktur dan kebahasaan dari teks tadi. Silakan. Diskusi boleh ribut asal isi diskusinya mengenai materi. Jangan ribut yang lain. Apa nama Iya. Ya, saya ceritanya. Jangan ditulis di baju kawan, ya. Nah, ini nanti minggu depan pakai baju yang nanti, ya. Ini ada jam olahraga tadi. Ya, kasih pakai baju olahraga. Oke, silakan. Waktunya 2 menit. Bisa kamu belajar. Yang tidak paham, tanyakan ke Bapak. Ingat, Bapak akan menilai proses sikap dan bagaimana kalian memberikan pendapat atau masukan untuk pekerjaan kalian. Lebih luas.
Harus semangat. Sore-sore itu harus semangat. Ya. Ini aktif diskusi apa aktif apa? Diskusi. Ya, diskusi. Ya. Di belakang ada diskusi. Sampai mana? Kesehatan ya? Ini musim hujan. Jangan seperti pacar. Harus aktif ya. Ayo kita berlangsung. Masih semangat? Masih. Yel. Ya Pak. Ya. Ya semangat Pak. Semangat. Ya. Oke. Tapi kerjakan dulu, nanti selesai. Ya. Nanti maju ke depan pakai yel, ingat. Depan pakai yel, biar lebih semangat. Siapkan yel-yelnya. Sederhana saja.
bagus. Yang termotivasi ya, termotivasi. Apa kelompok? Nanti maju nama kelompok silakan. Nama kelompoknya boleh, nama tanaman boleh, jurusan pertanian boleh. Ya. Ini kelompok apa? Padi? Ketua nomor Ya, ketua. wortel. Wortel. Ini kelompok apa? Magis. Bahasanya wortel. Ini kelompok apa? Kelapa muda. Karena wortel kelapa muda ini kelompok apa? Itu ya? Yang lebih bagus lagi. Semangka. Semangka saja, semangat kakak. Semangka. Betul ini. Kelapa muda dan wortel. Ya. Waktu terus berjalan. Lima menit lagi. Diskusi boleh, silakan diskusi yang lain ya. Sudah hampir selesai? 2 menit lagi.
Ya. Oke, silakan maju. Silakan tugasnya. Maju 5 orang saja. Silakan pimpin kelompok kelapa muda. Siapkan bambu yang disiapkan. Kelompok akal. Silakan siapkan hasilnya. Maju. Silakan dari kelompok 1 maju untuk menyampaikan hasil tugasnya. Kelompok 1 mana tadi? Ini ya. Kelompok 1 adalah kelompok semangka. Tepuk tangan untuk kelompok semangka. Yang lain perhatikan, nanti beri komentar atau berikan tanggapan atas hasil diskusi mereka. Ya, silakan dibuka salam dulu. Kami dari kelompok semangka akan mempresentasikan hasil ujian kami hari ini. Sebelum itu kami akan mendengar sebuah materi yang akan dipimpin oleh Buya. Kami dari kelompok semangka. 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 Kelompok semangka. Semangat dulu. Semangat. Ya. Tambah lagi. Power suaranya. Semangat dulu. Semangat sore yang mana? Silakan. Kami dari kelompok semangka. 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 Kelompok semangka. luar biasa. Oke, tepuk tangan. Silakan Itu tiga pendapat kelompok kami dan saya yang Lain perhatikan, nilai perhatikan. Nama saya Timur. Nama saya Nama saya Randy. kami akan mempresentasikan hasil ujian kami. Satu teks A. Pernyataan umum atau tujuan. Jika kembali pada paragraf 1 kalimat 1 sampai kalimat 6. B. Tahapan-tahapan. Tahap yang pertama adalah dari kalimat pertama. Puas menggunakan posisi kalimat. Sehingga kalimat tidak berjalan pada saat dibuka. Sampai kalimat ke-12 transportasi dilakukan. C. Penegasan ulang. Teks prosedur ini tidak memiliki penegasan ulang. Kesimpulan dari diskusi kami mengenai teks di atas dapat disimpulkan bahwa teks ini memiliki struktur yang kurang lengkap karena tidak memiliki struktur penegasan ulang.
trailer, manual, dan coding. Tanda kerja imperatif atau perintah. Kalimat pasukan kaidah kebahasaan. Konstruksi, penambahan dan konstruksi. Kalimat setelah kemudian. Pernyataan persuasif. Contoh utamanya adalah untuk mengolah tanah. Teks video ada kelompok ini. Bagian pilihan teks A. Penjelasan umum kehidupan. Bukti kalimat adalah pada paragraf pertama, kalimat pertama sampai kalimat B. Tahapan atau langkah-langkahnya dari langkah nomor 1 sampai langkah nomor 6. C. Penegasan ulang. Penegasan ulang terdapat pada paragraf terakhir kalimat 1 dan 2. Simpulan. Tes prosedur diatur memiliki struktur yang lengkap sehingga proses pemahaman mulai dipahami. Jadi jelas. Kaidah bahasa kata teknis. Bukti kalimat, tulisasi dan sirkulasi. Misalkan kerja imperatif atau perintah. Bukti kalimat serbangi singkat. Kaidah pembahasan fungsi penambahan dan berbentuk. Kita perlu melihat fungsi penambahan bukti rendah. Kaidah pembahasan pernyataan interpretasi. Bukti kalimat ini menjadi cara Sudah? Yang lain sambil mengamati, sambil mengecek ya. Silakan, yang mau beri tanggapan. Bagaimana hasil mereka? Hasil analisisnya. Kelompok berapa? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Suta. Saya dari kelompok wortel. Ingin bertanya apa? mengenai kepada kelompok 1. Hasil dari diskusi kelompok 1, kami menemukan ada beberapa keliruan, yaitu bagian kalimat persuasif. Menurut kami, kalimat persuasif yang kalian temukan kurang tepat, karena seharusnya isi kalimat persuasif berupa ajakan atau himbauan. Silakan dicek kembali. Namun untuk strukturnya kami rasa sudah tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mewakili yang sudah kami hari ini. Mohon maaf atas kesalahan yang sudah kami buat. Dan terima kasih sudah mengoreksi kembali. Kami akhiri dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Semangka. 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 Kelompok Semangka. Bisa, luar biasa. Oke. Selanjutnya kelompok kedua. Silakan kelompok 2. Kelompoknya wortel ya. Silakan kelompok wortel. Maju semua saja begitu. Biar dulu. Sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Wartel ingin mempresentasikan tentang tes prosedur. Diajarnya mana? Mana suaranya kelompok Wartel? Mana suaranya kelompok Wartel? Kelompok Wartel. Bisa. Kelompok Wartel. Bisa. Kelompok Wartel hebat. Kelompok Wartel luar biasa. Oke, ya. A. Pernyataan umum atau tujuan terletak pada paragraf pertama, kalimat pertama sampai kalimat ke-6. B. Tahapan-tahapan. Tahapan atau langkah-langkahnya adalah dari kalimat pertama. Buat kopi utama diutamakan off atau rem sehingga traktor tidak berjalan pada saat kehidupan. Sampai kalimat ke-12, traktor siap dioperasikan. C. Penegasan ulang. Teks prosedur ini tidak memiliki penegasan ulang. Kesimpulan dari diskusi kami mengenai teks di atas dapat kami simpulkan bahwa teks ini memiliki struktur yang kurang lengkap karena tidak memiliki struktur juga. Kedua, teks berjudul membuat wadah hidroponik. Kata teknis, nutrisi hidroponik, media dan sirkulasi. Kata kerja imperatif atau perintah, ubangi, siapkan. Konstruksi penambahan dan konstruksi waktu tidak memiliki konstruksi. Pernyataan persuasif, dengan memakai cara menanam hidroponik, maka Anda tidak perlu lagi mengusulkan diri agar menanam di mana karena Anda bisa menanam di manapun. Baik, itulah yang disampaikan. Apakah tanggapan dari Silakan kelompok berapa? Tiga ya? Oke, silakan kelompok tiga. Berikan komentar hasil dari analisis mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maika Sari dari kelompok Kelapa Muda. Ya, kelapa muda. Baik, izin berkomentar untuk kelompok 2. Konstruksi penambahan dan konstruksi waktu pada pertama kurang tepat. Karena menurut kami itu bukan konstruksi waktu dan penambahan dan pada teks kedua. Penegasan ulang terdapat pada paragraf terakhir kalimat 1. Seharusnya di semua kalimat di paragraf terakhir dan pada teks kedua tidak memiliki konstruksi, padahal ada konstruksi tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kelompok tiga. Yang sore itu kan mulai kurang semangat tuh ya. Ya. Silakan. Bagaimana? Kelompok dua. Bisa diterima? Bisa. Mungkin kami terima saran dan masukannya. Terima kasih. Sebelum saya mengakhiri presentasi kami, saya mau berpantun dulu. Ya, sebelum pantun petinya diperbaiki dulu. Nah, silakan pantun. Kue kacang, kue cirebon. Kalau dimakan enak rasanya. Minta maaf 1000 ampun kalau ada salah kata. Oke. Silakan. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, duduk. Kelompok selanjutnya. Tiga.
Untuk lebih semangat kita beri tepuk tangan yang meriah. Dia tidak terlalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kelapa Muda ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks menghidupkan traktor. Sebelum kami memulai teks membacakan hasil diskusi kami ingin beryel. Ya, yel-yelnya apa? Kami dari kelompok Kelapa Muda Bisa. luar biasa. Oke, di sini saya akan membacakan teks berjudul menghidupkan traktor. Bagian-bagian teks. A. Pernyataan umum tujuan. Arti kalimat. Terletak pada paragraf pertama. Kalimat pertama sampai kalimat 8. B. Tahap-tahapan. Bukti kalimat. Tahapan atau langkah-langkahnya adalah dari kalimat pertama. Tuas kopling utama diposisikan off atau rem sehingga traktor tidak berjalan pada saat dihidupkan. Sampai kalimat ke-12, traktor siap untuk dioperasikan. Penegasan ulang. Bukti kalimat. Teks prosedur ini tidak memiliki penegasan ulang. Bagian-bagian teks kesimpulan bukti kalimat dari diskusi kami mengenai teks di atas dapat kami simpulkan bahwa teks ini memiliki struktur yang terangsang. Kata teknis, bukti kalimat. Bukan lakukan, masukkan tuas, lepaskan tuas, bukan motor. Kata kerja imperatif atau perintah, tuas, engkol, dan kopling. Penjungsi penambahan dan penjungsi waktu. Pernyataan persuasif. Bukalah keran bahan bakar sehingga terjadi aliran bahan bakar ke ruang pembakaran. Baik, itulah hasil diskusi kami. Apakah ada yang mau berkomentar? Silakan di komentar. Kelompok berapa? Kelompok 3. 3. Komentar kepada kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Reza. Saya akan mengungkapkan hasil diskusi kelompok 3. Hasil diskusi kelompok 3 mungkin ada sedikit kurang penelitian, yaitu pada teks 1 bukti kalimat pada kata teknik dengan bukti kalimat pada kata ada kekeliruan atau terbalik. Namun untuk struktur teks 1 dan 2 sudah tepat. Secara keseluruhan penentuan struktur pada teks 1 dan teks 2 sudah tepat, walaupun harus ada perbaikan sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih telah berkomentar. Ya. Kalau ada kata-kata yang tidak tepat atau tidak benar, kami mohon maaf. Kami tunggu hasil presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3, nanti khususnya tapi ya minggu depan harus rapi, oke? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Nah, ya sudah presentasi hasil diskusi itu semua, ya. 3 kelompok sudah menyelesaikannya. Bapak perhatikan ada beberapa kekeliruan, ya. Kekeliruannya
terlihat ada unsur kebahasaan. Ya, unsur kebahasaannya ada yang terbalik tadi. Apa yang terbalik? Ada yang kata teknis dengan kata kerja imperatif atau perintah. Itu ada tadi, ya. Terus bagian strukturnya juga, walaupun sedikit kesalahan, ya. Jadi kedepannya diperbaiki ya. Jangan sampai kesalahan itu terus terulang, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya luar biasa bagus, ya. Masih semangat? Masih. Semangat ditambah keyakinan, ditambah juga dengan kerjasama yang baik, ya. Cara menyampaikan yang baik, mudah-mudahan nanti hasilnya baik. Sebelum Bapak memberikan soal, nah ingat di akhir ada soal, ya. Soal pilihan ganda yang harus kamu kerjakan di Google Form, ya. Nanti buka HP-nya, di situ Bapak kirim di WA grupnya tugasnya apa, dan sebelum mengerjakan tugas agar rileks dan badan lebih sehat dan tidak kaku, kita ikuti dulu video ini. Oke, perhatikan semua ya, bangun berdiri semua. Berdiri semua di sini. Jangan mengikuti kelompok. Nah, masing-masing sini. Agak ke tengah. Ikuti video ini agar kita lebih rileks. yang akan kalian isi mengenai pembelajaran hari ini, yaitu terkait dengan struktur dan teks kebahasaan. Sudah ada semua linknya di grupnya? Sudah ada? Sudah. Nah, buka linknya, tulis nama, konsentrasi, istilah, jawaban yang paling tepat. Silakan. Waktunya 5 menit.
Isi semua 10 soal. Ada apa? Ini semua? Ya silakan, bentar. Ya silakan, ini lama-lama. Saya belum? Satu menit lagi. Kalau selesai, klik selesai. Simpan. Bisa? Bisa. Bukan kalau di Bapak itu bisa nanti ini sudah. Oke, cukup selesai kan? Katakan sudah selesai. Oke, 2, 3,
dalam dan semua ya? Sudah? Oke, baik. Kalau sudah selesai semua, nah sekarang kita coba kita koreksi ya. Kita evaluasi apa saja hal yang kita pelajari hari ini ya, yaitu berkaitan dengan kesimpulan ya. Nanti hasil yang kalian kerjakan itu akan terlihat seperti apa pencapaian kalian mengenai materi teks prosedur ya. Nah, untuk kegiatan penutup, siapa yang ingin memberikan kesimpulan dari materi kita pada sore hari ini? Silakan. Siapa? Ya, silakan berdiri, suaranya yang keras ya. Kesimpulan materi pelajaran hari ini, menurut saya kesimpulan hari ini adalah dalam melakukan sesuatu harus mengikuti langkah-langkah yang benar agar semua kegiatan sesuai dengan yang diperintahkan. Sesuai dengan diperintahkan. Ya, tepuk tangan untuk Batista. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan pelajaran hari ini. Silakan. Yang pertama, Nabi Nur. Silakan. Agak besar suaranya. Saya pelajaran hari ini adalah dalam melakukan sesuatu kita harus berpikir agar tujuan tercapai. Harus teliti ya, menurut siapa? Nabi tadi itu harus teliti dalam melakukan sesuatu hal ya, agar tujuan tercapai. Ada lagi? Ya, silakan. Menurut saya dalam melakukan apapun kita harus berpikir dan mengikuti langkah-langkah dengan sistematis karena apabila beberapa dilakukan maka tujuannya tidak akan tercapai. Nah, teliti hanya lupa menyampaikan harus fokus. Ada teliti, harus fokus, agar semua tercapai ya, tujuannya tercapai. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada ya. Nah, untuk pertemuan hari ini apa yang bisa kalian rasakan dari materi kita? Apakah materinya bisa dipahami? Bisa. Menyenangkan tidak dengan ada yel-yel, ada video tadi? Menyenangkan? Oke, alhamdulillah ya. Artinya pencapaian dari proses kita mudah-mudahan tercapai dan kalian menerima pelajarannya dengan baik dan benar. Pelajaran diterima dengan baik dan benar. Mudah-mudahan juga materi ini bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berkaitan dengan ketelitian melakukan satu tindakan atau langkah. Bayangkan kalau langkah-langkah itu kita lakukan tanpa kita lakukan dengan teliti dan fokus, maka hasilnya juga akan tidak maksimal. Ya, contoh sepedanya menghidupkan motor saja. Kalau menghidupkan motor ya, giginya tidak kamu pasang dulu, langsung digas, jalan tidak. Nah, itu berarti tidak maksimal atau tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ya. Oke, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teks prosedur juga, tetapi berkaitan dengan pengembangan atau mengembangkan teks prosedur menjadi sesuatu teks yang baru. Nah, itu berkaitan juga dengan nanti merancang atau membuat naskah sampai menulis teks prosedur. Itu pertemuan selanjutnya kalau bisa minggu depan ya. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Terima kasih untuk sore hari ini. Alhamdulillah apa yang kita pelajari mudah-mudahan menjadi amal baik kita nanti. Yang pertama, proses belajar itu adalah proses mencari ilmu dan amal.
ya bukan hanya ilmu tapi mencari amal juga. Kenapa? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang berguna bagi orang lain. Ya. Untuk mengakhiri pertemuan pada sore hari ini, tadi Bapak Suka yang memimpin doa. Sekarang silakan memimpin doa adalah perempuan ya. Silakan Nabi pimpin doanya di dalam hati saja. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, maka kita berdoa bersama-sama agama dan budaya masing-masing. Doa mulai. Sudah selesai. Oke, doanya sudah selesai. Semoga kalian menjadi siswa yang terbaik dan paling baik ya. Artinya apa? Dalam segala hal harus apa tadi? Fokus, teliti dan harus berusaha. Ya. Untuk pertemuan pada sore hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. SMK enak. SMK Negeri 1 Kelapa. Oke, tepuk tangan kita semua. Peace.